Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, pasti Ibu sudah selalu sampaikan bahwa harus diawali dengan doa. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kalian pelajari hari ini dapat menjadi amal ibadah buat kalian. Oke? Ibu minta satu orang untuk pimpin doanya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak. Jadi berdoa ini merupakan salah satu perwujudan dari salah satu profil pelajar Pancasila. Jadi pelajar Indonesia ke depannya itu harus berprofil pelajar Pancasila. Jadi ada satunya yang tadi itu, yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak. Ya, harapannya dengan berdoa kalian meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu karena ada Tuhan, ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Baik, untuk materi hari ini kita akan masuk materi yang baru. Kalian akan belajar tentang tujuannya adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Itu yang pertama, menjelaskan konsep variabel acak. Jadi ini masih berkaitan dengan materi peluang yang sudah kalian pelajari di matematika umum. Hah? Sudah ada belajar peluang kan? Ya, jadi ini kelanjutannya. Sekarang, sebelum kita masuk materi. Oke, dadu dengan uang koin. Ruang sampel dari dadu apa? Satu buah dadu. Ruang sampel dari satu buah uang logam itu apa? Oke. Satu buah dadu ada 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. Kemudian ruang sampel sebuah koin ada angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, angka-angka. Oke. Kita beri tepuk tangan buat Aslia. Sudah berani maju ke depan. Dari beberapa tadi yang sudah dibacakan maupun yang ada di sini, ini untuk yang nomor 1 ruang sampelnya sama-sama ya. Jadi pada sebuah dadu, kejadian yang mungkin muncul itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadunya ya, bukan mata dadunya. Mata dadunya ada itu. Kemudian kalau pada sebuah koin, satu buah koin berarti kemungkinan dia muncul itu ada. Oke, bisa jadi angka, bisa jadi gambar. Oke. Hari ini kalian akan belajar tentang variabel acak. Oke, jadi konsep variabel acak. Jadi hari ini konsepnya saja dulu. Jadi kalian akan menjelaskan dan memberikan contoh dari variabel acak. Oke. Variabel merupakan suatu besaran yang tunggal. Contohnya bilangan asli kurang dari 7. Suhu tubuh pasien COVID-19 dan lain-lain. Jadi variabel itu besaran yang kata kuncinya nilainya tidak tunggal. Tunggal itu apa artinya? Satu. Berarti nilainya bukan hanya ada satu nilai. Contohnya bilangan asli kurang dari 7. Angka yang kurang dari 7 apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan asli kurang dari 7. Itu kan makanya disebut tidak tunggal.
Dia ada 6 tadi toh. Makanya disebut dengan variabel. Yang kedua, variabel ada 2 jenisnya. Yaitu variabel acak itu ada variabel diskrit dengan variabel kontigu. Jadi nanti kalian pelajari di LKS-nya, LKPD-nya. Yang diskrit itu bagaimana sih? Yang kontinu itu yang bagaimana sih? Variabel acak nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Jadi dia harus melewati suatu percobaan. Sekarang kita akan bekerja secara berkelompok. Anggota kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi ya. Anggota kelompok itu berdasarkan hasil angket yang sudah kalian isi. Sebelumnya ada angket yang sudah diberikan. Itu angket tentang profil gaya belajar siswa. Dari situ Ibu petakan kalian ke kelompok-kelompok belajar. Lanjut, perhatikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Tuliskan ruang sampel dari setiap kejadian yang diberikan di LKPD. Jadi LKPD itu nanti isinya adalah suatu kejadian. Kalian menuliskan ruang sampelnya seperti ini. Nah, ini kan tadi dadu 1 dengan uang koin. Oke. Kemudian nanti buat kesimpulan dari contoh-contoh yang diberikan. Dan yang terakhir adalah kerjakan soal latihan. Nah, setelah selesai mengerjakan, kalian akan berikan masing-masing 1 contoh. Yang mana diskrit, yang mana kontinu. Oke, jadi nanti kalian menemukan sendiri. Konsepnya kalian menemukan sendiri. Variabel acak itu seperti apa, yang mana diskrit, yang mana kontinu. Oke, anakku sekarang silahkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Tarik nafas, tahan sejenak, kemudian lepaskan. 1 kali lagi, tarik nafas lewat hidung, tahan, kemudian lepaskan. Perhatikan, ada 5 kejadian. Kejadian A, B, C, D, dan E. Oke, setiap kejadian kalian diminta untuk menuliskan ruang sampel dari kejadian tersebut. Oke, selamat bekerja. Sekarang yang belum masuk di angka, dia di bilangan asli nggak masuk, bilangan cacat, bilangan bulatnya nggak masuk, yang angka bagaimana? Yang tadi yang belum Ibu sebutkan dari tadi itu. Yes, good. Desimal. Apa lagi? Super. Apa namanya itu? Pecahan. Yes, good. Jadi yang pecahan desimal belum masuk. Nah, kalau semuanya masuk itu, yang akar juga, akar 2, akar 3, akar 4 kan bisa kan? Yang semuanya itu masuk, dia disebut dengan bilangan real. Sekarang, dari angka 0 sampai angka 2, bilangan realnya ada berapa banyak? Bilangan realnya ada berapa banyak? Tadi yang masuk bilangan real, bilangan apa sih? Desimal,
bulat-bulat juga masuk, toh masuk semua. Sekarang dari 0 sampai 2, jadi bilangan realnya mana semua? Ada 0 masuk, terus 1 masuk. Tadi 0,1. Nah, ada berapa lagi? Ada berapa tadi? Selain desimal apa lagi tadi? Pecahan. Kalau yang pecahan saya hapus coba. Dari 0 sampai 2. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silahkan satu orang berdiri. Ada berapa didapat, Nak? 12. Oke, ada 12. Oke, kita tandai sama-sama ya. 12. Kalian lihat. Nah, pertama. Ada gajah. Gajah. Tang gajahnya, coret gajahnya yang sama. Next. Ada ikan. Ikan di mata. Ikan. Oke. Kura-kura. Yang ketiga kura-kura. Terus Yang keempat buaya. buaya. Yang keenam ular. Ular. Ular di mana? Oke, dapat. Good. Nanti pintar-pintar. Yang Lanjut. ketujuh nyamuk. Nyamuk. Nyamuk di mana? Ini di kanan. Oke. Sayang. Oke. Lanjut. Badai. 9 Ah. anjing. Anjing. Oke, coba tunjuk. Mana udang? Ayo Insul, tunjuk mana kakinya. Udang dari mana? Udang? Jadi dapat berapa? Kelompok 2 dapat berapa? 11. 11. Kelompok 3 dapat? 11. Kelompok 4, you get? 13. Oh, 13. Sudah ya? Sudah ya? Ya, oke. Kita lanjut ya. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari pengamatan kami. Menurut pandangan kelompok saya, kan orang yang lewat dari persimpangan jalan itu bukan cuma 1.000 orang kan. Jadi kalau untuk kami rasa untuk dihitung dulu. Oke. Kami rasa untuk dihitung secara asli itu terlalu menyulitkan. Bagian H itu adalah yang yang H jumlah kendaraan. Oke. Yang bagian I? Bagaimana? Sudah? Oh, oke. Iya, oke sudah. Berarti tadi kesemuanya dari kelompok A nih ya, dari kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan. Berat badan sekelompok siswa, diskrit atau kontinu? Berat badan sekelompok siswa diskrit atau kontinu? Kenapa kontinu? Karena berat badan bersama. Iya, bisa menghasilkan bilangan real. Oke. Sekarang sudah bisa bedakan ya? Sudah bisa bedakan yang mana diskrit, yang mana kontinu. Oke, next. Berarti kan satu contoh. Satu orang yang diskrit apa, yang kontinu apa. Oke? Jadi satu orang satu contoh. Satu orang satu contoh kayak begini. Jumlah kecelakaan per minggu. Buat kayak begitu. Contoh kejadian yang nanti menghasilkan variabelnya variabel diskrit dengan atau variabel kontinu.
Oke, sekarang kita masuk di bagian terakhir, refleksi. Kita mereview apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Jadi yang pertama itu adalah nilai yang tidak tunggal. Oke, yang kedua, ada berapa banyak variabel? 2. Apa saja? Diskrit dan kontinu. Kalau variabel diskrit diperoleh dengan cara bagaimana? Oke, dapat dihitung. Kemudian hasilnya bilangan? Sekarang bilangan bulat bisa juga ya. Bisa kan? Kalau 0 bisa kan? Bisa jadi kan nggak ada. Misalkan yang berkulit albino kelas 12 IPA 2 yang berkulit albino. Jawabannya apa? Kalau tidak ada berarti dinyatakan dengan angka apa? 0. 0 masuk bilangan asli enggak? Enggak. Pelemparan satu buah dadu. Muncul mata dadu 7. Ada berapa muncul mata dadu 7? Tidak ada. Enggak ada. Berarti dituliskan 0. Enggak ada mata dadu 7. Jadi kayak gitu ya. Berarti dia bilangan bulat. Oke, lanjut. Kalau variabel kontinu diperoleh dengan cara bagaimana? Diukur. Oke, hasilnya bilangan apa? Real. Jadi pokoknya logikanya kira-kira kalau dia pakai koma bisa nggak ya? Kalau nggak bisa hasilnya koma berarti dia otomatis hasilnya adalah variabel diskrit. Kalau bukan koma ya menghasilkan bilangan real. Oke, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Setelah selesai merefleksikan pembelajaran, yang terakhir adalah merefleksikan proses yang sudah kalian lewati dengan apa yang sudah kalian jalani pada hari ini. Gambarkan perasaan kalian setelah pembelajaran pada hari ini. Gambar boleh pakai emoji saja. Bagian apa yang kalian rasakan setelah belajar pada hari ini? Gitu loh. Mau pakai kata-kata, mau pakai gambar, mau pakai simbol, mau pakai, terserah. Oke, sudah. Jadi hari ini pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kita lagi dengan menentukan. Kalau ini masih konsepnya, nanti akan menentukan nilai variabel acak dari suatu percobaan seperti apa nilainya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu bahagia. Amin. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun bahagia karena kalian adalah pelajar Indonesia yang insya Allah nanti akan jadi pemimpin. Antara kalian nanti ke depan ada yang jadi bupati, ada yang jadi ya kita enggak, tapi orang lain di antara teman kalian nggak ditahu kan? Oke, jadi tetap selalu ya supaya apapun yang kalian lakukan itu menjadi keberkahan buat kalian ya. Oke, ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di dalam kelas, ada beberapa refleksi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana perasaan saya ketika merencanakan aksi pembelajaran berdiferensiasi ini. Tentu secara teoritis ini sesuatu hal yang baru
Karena pembelajaran berdiferensiasi ini sebelumnya belum pernah kami lakukan, baik di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi, apalagi setelah masa pandemi, selama 2 tahun ini proses pembelajaran berlangsung tidak melalui tatap muka, banyak hal-hal baru yang tentu akan dilakukan untuk menggairahkan kembali proses pembelajaran di dalam kelas yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Bagaimana sebagai seorang guru, saya akan harus merencanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kesiapan belajar murid yang berbeda-beda. Begitu juga dengan profil gaya belajarnya. Bagaimana saya harus memikirkan proses pembelajaran yang mengakomodir 3 profil gaya belajar murid. Anak kinestetik seperti apa prosesnya, anak audio seperti apa, dan anak visual itu proses pembelajarannya seperti apa. Disitulah kemarin letak kesulitan yang saya hadapi ketika merencanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Sedangkan untuk pembelajaran sosial emosional, ternyata setelah mempelajarinya, saya menyadari bahwa proses tersebut sudah sering dilakukan, tetapi mungkin belum mengetahui bahwa itu adalah proses pembelajaran sosial emosional, seperti mengajarkan anak-anak untuk berdoa, mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya, berelasi, berempati, itu sudah dilakukan di dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, hasil refleksi yang akan saya sampaikan adalah tentang ketika proses itu terjadi di dalam kelas. Saya sangat bersyukur sekali, ternyata anak-anak sangat antusias ketika melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Mereka bisa terlihat di dalam videonya dan hasil refleksi yang mereka lakukan dengan pada proses pembelajaran, saya menggunakan sticky note yang kemudian di situ diminta anak-anak untuk menuliskan atau menggambarkan bagaimana perasaan mereka setelah pembelajaran ini terjadi. Itu semuanya memberikan respon yang sangat menyenangkan dengan menggambarkan bentuk muka atau smile, istilahnya emoji smile. Dari situ mereka terlihat bahwa mereka ini haus atau senang sekali dengan proses pembelajaran yang bisa mengakomodir profil gaya belajar mereka, minat maupun kesiapan belajar dari siswa. Selanjutnya, pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi ini adalah bahwa setiap anak itu mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing. Jadi sebagai seorang guru, saya harus bisa mengkondisikan kelas atau mengkondisikan proses pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tanpa harus membuat proses pembelajaran itu membingungkan atau semrawut atau kacau karena berbeda-beda tersebut. Tetapi bagaimana bisa menyatukan perbedaan itu sehingga anak-anak merasa bahwa mereka tidak dipaksakan untuk bisa menyenangi proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang. Tentu dengan lebih banyak lagi menggali kelebihan, potensi yang dimiliki oleh si anak. Jadi bisa dilakukan melalui angket, dari angket itu kemudian saya bisa membuat atau menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan profil gaya belajar mereka masing-masing. Tahu kemudian dengan melihat minat maupun kesiapan belajar mereka. Jadi dengan lebih banyak mencoba dan mencoba lagi, mencoba, memperbaiki, mengevaluasi, maka tentu akan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian hasil refleksi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.